Halo semuanya, selamat datang di live podcast kelompok 1, subkelompok 2 hari ini. Tema kita hari ini sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas, yaitu visualisasi bangsa untuk menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Bersama saya, Helen Serapina Emrus dari Kanwil BPN Papua Barat, Angkatan 27, Gelombang 4, sebagai pemandu podcast hari ini. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita sekarang 5 narasumber yang siap berbagi pandangan-pandangan yang sangat visioner. Sekarang, mari kita mulai perkenalan dengan narasumber hari ini. Dimulai dari Kak Ari. Baik, terima kasih Kak Moderator. Halo guys, perkenalkan nama saya Arindra Riyadi dari Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari. Selanjutnya, Kak Febri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Febriawan dari Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Kak Sanya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Sania Clara Ingritia Parantean dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Lalu selanjutnya, Kak Adit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Rahadiaksa dari Kantor Pertahanan Kota Jayapura, Provinsi Papua. Yang terakhir, Kak Arif. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Muhammad Arif Fatur Rahman dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apa sih arti cinta tanah air di kehidupan sehari-hari menurut Kak Ari? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Moderator. Menurut saya, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berperilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap bangsa. Perwujudan dari sila ketiga dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia yang terwujud dalam aktivitas sehari-hari juga yaitu membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar maupun secara nasional. Terima kasih. Untuk Kak Adit, Oke, terima kasih. Kalau menurut saya itu, cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari bukan soal rasa bangga atau ucapan, tapi tentang bagaimana kita bersikap dan bertindak sebagai warga negara. Hal ini bisa terlihat dari hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga sikap toleransi, dan hidup rukun dengan bersama, meskipun latar belakangnya berbeda-beda. oke, terima kasih. Menurut Kak Ari dan Kak Adit, apakah rasa cinta tanah air itu sesuatu yang lahir alami atau perlu ditumbuhkan, Kak? Eh, Menurut saya ya, cinta tanah air kan juga dikenal dengan istilah nasionalisme. Menanamkan rasa cinta tanah air pada dasarnya itu bisa dilakukan sejak usia dini bersama dengan keluarga di rumah ya. Jadi tak hanya di rumah, di lingkungan sekitar sampai sekolah juga ikut berperan. Jadi jika ingin mencoba menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini ya eh, bisa mulai dari rumah dan dari lingkungan sekitar. Oke. Kak Adit? Kalau menurut saya itu rasa cinta tanah air bisa muncul secara alami, tetapi perlu ditumbuhkan dan dijaga. Sejak lahir kita hidup di lingkungan tertentu, mengenal bahasa, budaya, dan kebiasaan masyarakat sekitar sehingga rasa memiliki terhadap tanah air biasanya muncul dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya, bagaimana sih peran generasi muda dalam menjaga semangat nasionalisme untuk saat ini? Bagaimana Kak Arif pendapatnya? Terima kasih. Menurut saya, peran generasi muda dalam menjaga semangat nasionalisme saat ini yaitu salah satu caranya menjadi anak muda di dunia digital. Buat generasi muda, nasionalisme bukan lagi soal angkat senjata, tapi soal angkat karya. Kita ini wajahnya Indonesia di dunia digital. Saat kita bikin konten positif, atau sesimpel jadi netizen yang sopan di dalam kolom komentar. Itu cara kita jaga nama baik bangsa. Kita adalah filter, sekaligus kreator buat masa depan negeri ini. Mungkin sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak Febri. Baik, menurut saya, peran generasi muda dalam menjaga semangat nasionalisme saat ini dapat dilakukan dengan cara sederhana,
seperti mencintai dan menghargai budaya Indonesia itu sendiri, menggunakan media sosial secara positif untuk menyebarkan hal-hal baik tentang Indonesia, serta berkontribusi nyata di lingkungan sekitar melalui sikap peduli, toleran, dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih. Gimana selanjutnya ya, Indonesia itu kan sangat beragam. Bagaimana sih cara kita mencintai tanah air tanpa harus menghilangkan perbedaan? Gimana Kak Arif? Baik, cara mencintai tanah air tanpa harus menghilangkan perbedaan adalah merayakan perbedaan tersebut, bukan menjadi perdebatan. Maksudnya, Indonesia itu kan beragam sekali. Terus, bagaimana cara kita mencintai kalau kita berbeda-beda? Cara mencintai tanah air itu tanpa harus menjadi sama adalah dengan menghargai perbedaan itu sebagai kekayaan. Kita tidak perlu jadi seragam buat bersatu. Ibarat pelangi, dia indah justru karena warnanya berbeda-beda. Selama kita punya tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang maju, perbedaan suku atau agama justru menjadi bumbu yang bikin kita menjadi makin kuat. Oke, untuk selanjutnya, Bang Febri. Baik, menurut saya, mencintai tanah air tidak berarti harus menyeragamkan perbedaan, tetapi justru menghargai dan merawat keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Dengan saling menghormati, bersikap toleran, dan menjunjung nilai persatuan, kita dapat tetap berbeda, namun tetap satu sebagai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Febri. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan untuk Kak Sanya dan Kak Ari. Yang pertama, apakah menggunakan produk lokal itu bisa disebut sebagai wujud nasionalisme? Baik, Dipersilakan. terima kasih Kak Helen. Jadi menurut saya, menggunakan produk lokal itu merupakan bentuk nasionalisme yang sederhana namun berdampak. Karena dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, yang mana sejalan dengan semangat pengabdian kepada negara sebagai seorang warga negara maupun sebagai seorang ASN. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak Ari. Baik, tentu menggunakan produk lokal adalah suatu bentuk nasionalisme. Dengan menggunakan produk lokal, kita menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai produk berkualitas tinggi yang tidak kalah saing dengan produk asing. Oke, terima kasih Kak Ari. Hal kecil apa sih yang bisa dilakukan CPNS gitu di lingkungan Kementerian ATR BPN untuk menunjukkan cinta tanah air di satuan kerja masing-masing? Dipersilakan kesannya. Baik, terima kasih Kak Helen. Sebagai CPNS di Kementerian ATR BPN, cinta tanah air bisa dimulai dari hal-hal sederhana di satuan kerja, seperti bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tugas ATR BPN kan berkaitan langsung dengan tanah dan ruang. Maka menjaga integritas dalam pelayanan pertanahan berarti ikut menjaga aset bangsa. Melayani masyarakat dengan ramah, tidak mempersulit dan mematuhi aturan adalah bentuk nyata kontribusi kecil kita untuk Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak Ari, gimana Kak? Baik, terima kasih. Menurut saya dengan menunjukkan semangat bela negara, yaitu menjadikan tugas sebagai wujud bela negara siap berkorban, berdedikasi demi kepentingan bangsa. Oke, terima kasih. Untuk semua para narasumber, apa sih pesan kakak-kakak ini untuk generasi muda agar tetap bangga nih menjadi bangsa Indonesia? Boleh, Kak Febri? Baik, terima kasih. Pesan saya, tetaplah bangga menjadi bangsa Indonesia dengan mengenal jati diri bangsa, menghargai budaya dan sejarah, serta berkontribusi positif melalui karya dan sikap sehari-hari. Jadilah generasi yang maju tanpa melupakan akar dan nilai kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kak Adit. Oke, pesan saya untuk generasi muda adalah jangan ragu untuk bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita punya budaya yang kaya, keberagaman yang luar biasa, dan potensi besar untuk berkembang. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kak Ari. Baik,
pesan untuk generasi muda, mari tetap bangga menjadi anak Indonesia dan terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya, alam, dan sejarah yang kita miliki. Selanjutnya Kak Arif. Terakhir, pesan buat kita semua sebagai generasi penerus bangsa yaitu jangan hanya mencintai Indonesia saat ia menang atau sedang indah-indahnya. Cintailah Indonesia dengan cara menjadi bagian dari solusi atas kekurangan-kekurangannya. Banggalah menjadi Indonesia bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita adalah bagian dari orang-orang yang sedang berjuang menyempurnakannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kak Sanya. Baik, terima kasih Kak Helen. Pesan saya untuk generasi muda, jangan pernah ragu untuk bangga menjadi bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, sumber daya, dan keberagaman. Sebagai CPNS di Kementerian ATR BPN, saya belajar bahwa tanah dan ruang yang kita pijak adalah identitas dan masa depan bangsa yang harus dijaga dan dibanggakan. Berkarya secara positif, jujur, dan berintegritas, maka generasi muda bisa ikut menjaga dan membangun Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya untuk para narasumber untuk diskusi hangat ini. Sebagai penutup, saya ada pantun. Nilai Pancasila menjadi pedoman. Integritas teguh dalam setiap peran. CPNS hadir sebagai abdi dan teladan, mewujudkan bangsa unggul melalui kerja dan pengabdian. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Oke, makasih. Terima kasih.